Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soli-soli hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini bersama Ustazah Siska kita akan belajar matematika dengan materi bilangan cacah besar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak bisa membaca dan menulis angka hingga 100 juta bahkan triliun. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Untuk langkah awal, sebelum kita belajar tentang bilangan cacah besar, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif atau himpunan bilangan asli yang ditambah dengan angka 0. Bilangan cacah selalu tidak bertanda negatif. Tanda negatif itu seperti tanda pengurangan ya anak-anak ya. Misalnya negatif 1, negatif 2 itu bukan bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu tidak terbatas, bisa jutaan bahkan triliunan. Nah, sekarang perhatikan peta persebaran jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 berikut. Ustazah ambil contoh jumlah penduduk pada Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana cara membacanya? Kalian bisa berdiskusi dengan ayah bunda di rumah ya, atau bisa juga dengan teman kelompok belajar. Ya, benar. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara yang diwakili suku Batak ada 14.415.400 orang. Setelah kalian melihat peta persebaran penduduk Indonesia tersebut, kalian tentu tahu bilangan cacah yang ditampilkan adalah bilangan cacah besar. Nah, agar kalian lebih memahami bilangan cacah besar, kalian harus tahu posisi karakter angka dalam bilangan. Perhatikan gambar berikut ini. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya itu adalah lambang bilangan. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan nilai tempat. Nilai tempat kita mulai dari angka yang paling kanan ya. Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, triliun, puluhan triliun, ratusan triliun. Nah, dari sini kalian akan tahu bagaimana membaca bilangan cacah besar. Setelah kalian memahami posisi karakter angka dalam bilangan, selanjutnya kita akan belajar pengelompokan angka dalam bilangan. Pengelompokan angka dalam bilangan ada beberapa kelompok. Ada kelompok angka dasar, kelompok angka ribuan, kelompok angka jutaan, kelompok angka miliaran, dan kelompok angka triliunan. Di kelas 3, kalian sudah belajar kelompok angka dasar dan kelompok angka ribuan. Nah, sekarang di kelas 4 kita belajarnya lebih meningkat lagi ya, yaitu pada kelompok angka jutaan, kelompok angka miliaran, dan kelompok angka triliunan. Dan yang perlu diingat, untuk pemberian tanda titik pada setiap kelompok dimulai dari setiap 3 angka dari yang paling kanan ya. Selanjutnya, untuk membaca bilangan cacah besar, kita bisa menggunakan tabel nilai tempat. Ustazah ambil contoh jumlah penduduk pada Provinsi Jawa Timur. Nah, sekarang kita coba masukkan angka-angkanya ke dalam tabel nilai tempatnya ya. Pada kolom satuan kita masukkan angka 0, puluhannya kita masukkan angka 0, ratusannya kita masukkan angka 9, ribuannya kita masukkan angka 0, puluhan ribu kita masukkan angka 0, ratusan ribuannya kita masukkan angka 5, pada jutaannya kita masukkan angka 9, pada puluhan jutaannya kita masukkan angka 3. Nah, dari tabel ini Ustazah
beri warna yang berbeda-beda. Kenapa? Karena agar memudahkan kalian lebih memahami penempatan titiknya. Tentu kalian masih ingat tadi yang Ustazah jelaskan. Untuk pemberian titik bisa dimulai dari setiap angka, dari nih angka yang paling kanan ya. Dari sini kita bisa membaca yaitu 39.500.900. Contoh berikutnya, perhatikan peta persebaran penduduk dunia berikut. Ustazah ambil jumlah penduduk dari negara Tiongkok, negara Indonesia, dan negara Australia. Sekarang kita masukkan jumlah penduduk dari negara Tiongkok terlebih dahulu. Nah, dari tabel nilai tempat itu kita bisa membaca jumlah penduduk negara Tiongkok, yaitu ada 1.311 juta, bukan 1.311 juta, itu salah ya. Selanjutnya jumlah penduduk dari negara Indonesia kita masukkan ke tabel nilai tempat. Kemudian kita coba baca yaitu 259.913.000. Ya, sudah paham? Oke, Ustazah lanjutkan ke jumlah penduduk negara Australia. Kita masukkan tabel nilai tempat. Kemudian kita baca yaitu 20.701.000. Nah, dari sini kalian sudah paham? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kedua, untuk dapat membaca bilangan caca besar yaitu dengan setiap 3 angka. Maksudnya, kita dapat menentukan suatu unit baru untuk setiap 3 angka dari suatu bilangan bulat. Perhatikan angka-angka berikut ini. Angka-angka ini kita dapat kelompokkan dalam bilangan, yaitu ada kelompok angka dasar yaitu satuan, kelompok angka ribuan, dan kelompok angka jutaan. Kenapa kita dapat mengelompokkannya seperti itu? Agar kita dapat membacanya dengan mudah dengan cara memberi tanda titik untuk memisahkan setiap 3 angka. Perhatikan contoh berikut. Angka yang tadi kalau sudah kita beri tanda titik bisa dibaca 23.710.350. Nah, paham kan? Yang perlu diingat lagi, untuk pemberian tanda titik ini dimulai dari setiap 3 angka dari angka yang paling kanan ya. Setelah kita memahami cara membaca bilangan caca besar, selanjutnya kita belajar menulis lambang bilangan caca besar. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. 9.010.450. Jika kita menulisnya, kita lihat dulu ada kata-kata juta dan ribu. Kata-kata juta dan ribu ini termasuk dalam pengelompokan angka dalam bilangan, yaitu apa? Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, ada kelompok angka jutaan dan kelompok angka ribuan. Jadi bisa diberi pemisah tanda titik pada setiap 3 angkanya ya, sehingga kita dapat menulisnya 9 juta berarti 9 titik, 10.010 titik 450, seperti ini. Contoh yang kedua, 230.851.861, ditulis seperti ini, seperti yang Ustazah jelaskan tadi ya. Contoh yang ketiga, 23.706.505, bisa ditulis lambang bilangannya seperti ini. Mudah kan? Nah, sekarang yuk kita ulangi materi yang sudah kita pelajari ya, agar kita lebih paham. Kita mulai dari materi kelas 3 sampai kelas 4
hari ini. Perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel itu tertera angka dari angka ribuan, jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Untuk membedakannya, untuk angka yang mengandung unsur ribuan ditandai dengan tanda satu titik, kemudian diikuti 3 angka. Untuk angka dengan unsur jutaan ditandai dengan 2 titik dan diikuti dengan 6 angka. Untuk angka yang mengandung unsur miliaran berarti ditandai dengan 3 titik dan diikuti 9 angka. Dari sini kalian sudah paham kan? Oke. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran dari Ustadzah hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.